Om Swastiastu. Jatuhnya Tabanan di bawah kekuasaan Belanda. Kerajaan Tabanan jatuh di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda terjadi pada masa pemerintahan Raja Ki Gusti Ngurah Rai Perang alias Ide Cekordorai Dangin yang berkuasa dari tahun 1903 sampai dengan tahun 1906. Pada masa pemerintahan Ki Gusti Ngurah Rai Perang terjadi gejolak politik yang sangat luas di seluruh Bali akibat pendudukan Belanda. Setelah setahun menjadi Raja Tabanan pada tanggal 27 Mei 1904, sebuah kapal sekuner dari Banjarmasin bernama Sri Kumala terdampar di pantai Sanur. Kemudian pihak Belanda menuduh orang-orang di desa Sanur telah merampas kapal yang terdampar itu dan menuntut kerugian kepada Raja Badung. Tentu saja Raja Badung menolak tuntutan Belanda itu karena tindakannya telah berdasarkan hukum hak tawan karang yang telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di Bali. Penolakan itu kemudian menimbulkan perselisihan. Belanda kemudian tanggal 12 September 1906 mengirimkan utusan mengultimatum apabila tuntutan Belanda tidak dipenuhi, kerajaan Badung akan diserang. Keadaan semakin memanas. Pihak Belanda dan kerajaan Badung mulai mengadakan persiapan-persiapan. Badung mengadakan perundingan dengan kerajaan Tabanan dan sepakat akan menghadapi Belanda. Akan tetapi setelah terjadinya puputan Badung tanggal 20 September 1906 yang telah meluluhlantahkan kerajaan Badung dan menjadikan kerajaan Badung jatuh di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. 6 hari kemudian, tanggal 26 September 1906, siang hari, tentara Belanda tiba di Beringkit, mempersiapkan penyerangan ke kerajaan Tabanan. Mendengar berita akan adanya penyerangan, Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Rai Perang keesokan harinya tanggal 27 September 1906 dengan diusung tandu diiringi oleh putra-putranya yaitu Ki Gusti Ngurah Gede Pegeg, putra mahkota Ki Gusti Ngurah Anom dan Ki Gusti Ngurah Konol. Mereka diiringi pula oleh pengawal dan saudara-saudaranya, yaitu Ki Gusti Ngurah Batan dari Puri Dangin, Ki Gusti Ngurah Putu dari Puri Mecutan, Ki Gusti Ngurah Gede Marge dari Puri Denpasar menuju ke Beringkit. Mereka bermaksud mengadakan perundingan dengan Mayor Jenderal Rospan Toningen, pimpinan tentara Belanda di Beringkit. Akan tetapi pimpinan tentara Belanda itu tidak mau diajak berunding, bahkan memberi ultimatum dengan dua pilihan kepada Raja Tabanan, yaitu tunduk tanpa syarat atau diserang seperti kerajaan Badung. Raja Tabanan belum bisa memutuskan. Beliau minta waktu untuk berunding dulu dengan kerabat dan pejabat kerajaan Tabanan terlebih dahulu. Akan tetapi Mayor Jenderal Rospan Koningen,
pimpinan tentara Belanda di Beringkit itu tidak mengizinkan dan bahkan langsung memaksa Raja Tabanan Ki Gusti Ngurah Rai Perang, putra-putra dan saudara-saudaranya langsung dikawal ke Denpasar. Sedang para pengawal mereka tidak diizinkan untuk ikut. Mereka dipaksa untuk menghadap Tuan F.A. Lepring, wakil pemerintah Belanda di Denpasar. Mereka kemudian ditawan di Puri, Denpasar. Tentara yang telah siaga di Beringkit di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ros van Koningen kemudian pada tanggal 27 September 1906 itu menyerang kerajaan Tabanan. Penyerangan itu tanpa mendapatkan perlawanan. Akhirnya, Istana Raja Tabanan dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 1906, malam hari datang utusan Belanda yang bernama Ide Bagus Gelgel, Punggawa Distrik Bubunan Singaraja, menghadap dan menyampaikan kepada Raja Ki Gusti Ngurah Rai Perang bahwa besok tanggal 29 September 1906 beliau beserta seluruh keluarganya akan dipindahkan ke Lombok. Akan ditempatkan di Taman Mayura. Akan tetapi karena tidak mau tunduk, tidak terima dijadikan tawanan perang oleh Belanda, akhirnya Ki Gusti Ngurah Rai Perang bersama putra mahkota Ki Gusti Ngurah Gede Pegeg melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, tanggal 29 September 1906 pagi hari, jenazah beliau berdua diupacarai dengan prosesi pembakaran jenazah. Dengan wafatnya Ki Gusti Ngurah Rai Perang, Raja Tabanan dan putra mahkota Ki Gusti Ngurah Gede Pegeg, maka mulai tanggal 29 September 1906 Tabanan jatuh di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Dengan jatuhnya kerajaan Tabanan, dua putra raja, I Gusti Ngurah Anom dan I Gusti Ngurah Putukonol dan saudara-saudara terdekat Raja Tabanan diasingkan ke Lombok. Di antara dari mereka adalah Ki Gusti Ngurah Gede Marge dari Puri Denpasar Tabanan beserta seluruh putranya, Ki Gusti Ngurah Putu dari Puri Mecutan Tabanan beserta seluruh putranya, termasuk I Gusti Ngurah Ketut yang kelak menjadi Raja Tabanan, dan Ki Gusti Ngurah Madebatan dari Puri Dangin. Disusul kemudian dengan Sagung Ayuwah, setelah melakukan perlawanan ditangkap dan diasingkan pula ke Lombok. Sedangkan para pengikutnya diantaranya para pemuka desa dan para pemangku yang turut mengadakan perlawanan diasingkan ke Jawa, dan ada juga yang dibawa ke Sumatera. Itulah cerita mengenai jatuhnya Tabanan di bawah kekuasaan Belanda. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs. AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan parama santi.
Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.